Anda kembali menyaksikan debat publik kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku Utara tahun 2024. Dan di sesi kali ini, Bapak Ibu mohon tenang sebentar. Baik, kita lanjutkan, bisa? Di sesi kali ini, pendalaman visi dan misi khusus untuk para calon wakil gubernur. Metodenya juga masih sama, Bapak Ibu, yang digunakan untuk segmen ini. Kami akan mewakili panelis mengambil bola pertanyaan untuk diajukan ke pasangan calon dari dua fishbowl yang sudah ada. Ya, dan di segmen ini hanya calon wakil gubernur saja yang menjawab dan calon wakil gubernur nomor urut 3 yang akan mendapatkan giliran menjawab pertama dilanjutkan dengan paslon 4, 1, dan 2 sesuai dengan arah jarum jam. Kami persilakan untuk wakil gubernur nanti sebelum menjawab harus berdiri dan juga mendekat ke arah podium. Baru nanti akan kami bacakan pertanyaannya dan kami ingatkan sekali lagi segmen ini khusus untuk para calon wakil gubernur saja. Baik, silakan berdiri. Paslon nomor urut 3, saya akan ambil dulu untuk fishbowl yang pertama, untuk subtema. Subtema D. Berikutnya saya akan ambil untuk pertanyaan atau poin pertanyaan, yaitu subtema D dan pertanyaan A. Subtema D adalah kerusakan ekosistem dan biodiversitas akibat aktivitas pertambangan lingkungan hidup. Karena sudah terambil. Kita coba ulang lagi. Hanya untuk pertanyaannya saja. Untuk pertanyaannya saja. Ini untuk poin B, subtema D. Baik, sudah kita dapatkan pertanyaannya. Langsung masih tersegel Bapak Ibu, terjamin kerahasiaannya. Saya akan bacakan satu kali saja dan mohon untuk didengarkan dengan seksama. Untuk calon wakil gubernur nomor urut 3, konsep ekonomi hijau mengharuskan pemerintah daerah melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap ekstraksi sumber daya alam agar sesuai dengan kaidah pengelolaan lingkungan. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan kebijakan paslon untuk memastikan konsep ekonomi hijau dilaksanakan? Waktu Anda 1,5 menit saat Anda berbicara. Sebagai calon wakil gubernur jika terpilih menjadi wakil gubernur, sudah tentu saya memahami undang-undang pemerintahan bahwa tidak ada namanya kebijakan wakil gubernur. Kebijakan itu hanya ada pada gubernur, jadi tidak ada kebijakan wakil gubernur. Saya akan membantu gubernur dalam soal itu. Pertama, kalau kita bicara soal ini kerusakan alam akibat dari aktivitas pertambangan, ada dua yang harus kita lakukan. Pertama adalah merekayasa kembali lingkungan dengan mengembalikan kehidupan ini, kerusakan alam itu ke kota. Dulu kita pakai dengan strategi yang strategi yang dipakai oleh Gandhi pada saat membangun India. Itu hutan dibawa ke kota, flora fauna itu dibawa ke kota. Kita akan menyediakan ini lahan tertentu dalam kawasan tertentu untuk mengalihkan seluruh habitat dan ekosistem hutan itu ke wilayah kota dan lingkungan tertentu yang kita bangun terpisah dari aktivitas pertambangan. Yang kedua, untuk khusus ini ekosistem laut, kita tidak mungkin lagi merekayasa lingkungan di wilayah-wilayah yang aktivitas pertambangannya cukup tinggi. Misalnya Weda, Teluk Buli, itu sangat tidak bisa. Begitu juga dengan wilayah-wilayah lain seperti di Biji Besi di Taliabu, itu sangat tidak mungkin. Kita akan memindahkan ekosistem itu dengan menciptakan ekosistem baru yang harus kita lakukan dengan intervensi. Ya, waktu habis. Terima kasih untuk cawagup nomor urut 3 atas jawabannya. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.